Selamat datang di kanal ini, tempat di mana setiap cerita membawa kamu ke dunia yang sunyi, gelap, dan kadang terasa terlalu nyata. Cerita kali ini berjudul, Kelas Kosong. Sebuah kisah fiksi yang dibuat untuk hiburan dan tidak berdasarkan peristiwa nyata apapun. Jika kamu suka cerita horor, misteri, dan kisah menyeramkan seperti ini, jangan lupa untuk subscribe, nyalakan lonceng notifikasimu, dan dukung channel ini agar bisa terus berbagi kisah-kisah gelap setiap minggunya. Sekarang, tenangkan pikiranmu, redupkan lampu, dan biarkan suara ini membawamu masuk ke dalam cerita. Ini adalah Kelas Kosong. Sekolah itu berdiri di tepi jalan kecil yang jarang dilalui kendaraan. Dari luar, bangunannya tampak biasa. Tembok cat krem yang mulai pudar, pagar besi hitam yang berkarat di beberapa bagian, dan halaman depan yang luas tapi sepi. Namun, bagi siswa-siswa SMA Tirta Bangsa, ada satu tempat yang selalu mereka hindari, kelas 2F. Letaknya di ujung lorong lantai 2, bersebelahan dengan ruang UKS yang jarang dipakai. Tak ada jadwal pelajaran di sana. Papan namanya masih ada, tapi huruf-hurufnya sudah memudar. Konon, dulu kelas itu pernah digunakan untuk kelas reguler, sampai suatu kejadian yang membuat pihak sekolah menutupnya. Tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi. Hanya bisik-bisik samar yang beredar, ada yang bunuh diri. Ada yang kerasukan, ada pula yang bilang pernah terdengar suara murid memanggil dari dalam meski pintunya terkunci. Semua cerita itu dianggap angin lalu, sampai Dina datang. Dina siswi pindahan dari luar kota. Rambutnya sebahu, matanya jernih, dan senyumnya ramah. Ia tidak tahu apapun tentang reputasi kelas 2F. Hari itu, setelah jam terakhir, ia tertinggal di sekolah karena menunggu dijemput. Ruang kelasnya sudah sepi, hanya terdengar suara jangkrik dari luar dan langkah guru yang menuruni tangga. Ketika ia berjalan menuju lorong belakang untuk ke toilet, ia melihat sesuatu yang membuat langkahnya berhenti. Pintu kelas 2F, yang seharusnya selalu tertutup rapat, terbuka sedikit. Cahaya sore yang oranye menembus celah pintu, memantulkan debu-debu yang menari di udara. Dina menatapnya beberapa detik. Pintu itu berderit pelan, seperti baru saja dibuka oleh seseorang. Tapi lorong itu kosong. Ia menoleh ke kiri dan kanan, memastikan tak ada orang. Rasa ingin tahu mengalahkan kewaspadaannya. Dengan langkah ragu, ia mendekat. Pintu itu sedikit berat saat ia dorong. Engselnya mengeluarkan suara serat, seperti protes karena jarang digunakan. Di dalam ruangan itu, kursi-kursi tersusun tak rapi. Beberapa terbalik, beberapa ditumpuk di sudut ruangan. Di dinding, coretan-coretan kapur masih terlihat samar. Angka, nama, dan sesuatu yang menyerupai gambar tangan kecil. Bau apek menusuk hidungnya. Ia melangkah lebih dalam. Suara langkah sepatunya bergema pelan di antara meja-meja kosong. Di depan, papan tulis masih menempel, tapi di tengahnya ada bekas noda gelap yang tak bisa hilang. Seperti sesuatu pernah tumpah dan mengering di sana. Dina memandangi ruangan itu, mencoba membayangkan seperti apa dulu suasananya ketika masih digunakan. Tapi sesuatu mengganggu pandangannya. Di meja paling belakang, ada buku catatan terbuka. Kertasnya menguning, tapi tulisan di dalamnya masih terbaca jelas. Huruf-huruf itu rapi, tapi anehnya, setiap baris ditulis nama yang sama berulang-ulang. Alia Putri, hadir. Halaman berikutnya, sama, Alia Putri, hadir. Alia Putri, hadir. Alia Putri, hadir. Dina menggigit bibir. Nama itu tidak asing. Ia ingat, di papan mading depan ruang guru, ada foto murid lama yang meninggal 10 tahun lalu karena kecelakaan namanya Alia Putri. Suara sesuatu jatuh membuat Dina tersentak. Ia menoleh cepat. Sebuah penghapus papan tulis berguling di lantai, berhenti tepat di dekat kakinya. Dina membungkuk, hendak memungutnya, tapi berhenti saat melihat sesuatu di papan tulis. Ada tulisan baru yang belum ada tadi, dengan kapur putih yang masih berasap halus ujungnya, tertulis, "Kamu datang lagi, ya?" Dina mundur selangkah. Kapur itu tergeletak di bawah papan tulis, masih hangat saat disentuh pandangan matanya. Udara di ruangan itu tiba-tiba terasa lebih dingin. Dari arah belakang, terdengar suara kursi digeser pelan. Ia menoleh perlahan. Kursi di meja paling belakang kini tidak kosong. Seseorang duduk di sana. Membelakanginya, rambut panjang tergerai menutupi wajah, seragam putih abu-abu yang kusam,
dan tangan pucat yang menulis sesuatu di meja dengan gerakan lambat. Dina terpaku, hatinya berdebar kencang, tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Lalu, gadis itu berhenti menulis. Ia menoleh setengah, hanya sedikit. Cukup untuk menampakkan setengah wajah yang pucat dan mata hitam yang mengarah tepat ke Dina. Dina berlari keluar tanpa menoleh lagi. Lorong itu terasa lebih panjang dari biasanya. Saat sampai di ujung tangga, ia hampir terjatuh karena lututnya lemas. Ia menoleh sekali ke belakang. Pintu kelas 2F kini tertutup rapat, dan dari celah jendela kecil di atas pintu, tampak bayangan seseorang berdiri menatap keluar. Diam, tidak bergerak. Sejak sore itu, Dina tidak pernah tenang di sekolah. Setiap kali melewati lorong belakang, tubuhnya terasa dingin, seperti ada angin yang menembus kulit meski udara siang begitu panas. Ia mencoba mengabaikannya, berpikir mungkin hanya halusinasi atau karena terlalu lelah. Tapi bayangan gadis di kelas 2F itu terus muncul di pikirannya. Malam harinya, Dina tidak bisa tidur. Ia teringat tulisan di papan tulis, "Kamu datang lagi, ya?" Padahal, ia baru pertama kali masuk ke ruangan itu. Atau, mungkin bukan Dina yang dimaksud tulisan itu. Ia menatap langit-langit kamarnya, lalu menarik selimut hingga ke dagu. Namun saat hampir terlelap, ponselnya berbunyi, notifikasi dari grup kelas. Pengeras suara umum besok piket tambahan, gantian sama kelompok 3 ya. Tolong bersihin semua kelas, termasuk lorong belakang. Dina menggigit bibir, kelompok 3. Itu kelompoknya. Keesokan harinya, mereka bertiga, Dina, Rani, dan Bayu, membawa sapu, kain pel, dan ember air ke lantai 2. Saat sampai di ujung lorong, Rani langsung mengeluh, "Kenapa sih harus bagian sini? Bau banget. Kayak gak pernah dibersihin," katanya, menutup hidung. Bayu mengangkat bahu. "Ya udah, cepet aja biar kelar. Aku bagian jendela." Dina menatap pintu kelas 2F yang kembali tertutup rapat. Debu menempel di gagangnya, tapi entah kenapa, ia melihat bekas sidik jari kecil di sana, seolah baru saja disentuh seseorang. Kelas ini gak usah dibersihin, kan?" Tanya Rani cepat, mungkin karena merasa tidak nyaman. "Tulisan di papan piket cuma bilang semua kelas di lorong ini," jawab Bayu. "Ya, technically, ini juga kelas." Dina menelan ludah. Ia menatap kunci gembok yang menggantung di pintu. Gembok itu berkarat, tapi posisinya tidak terkunci. Bayu menyadarinya juga. "Loh, ini bisa dibuka," katanya, menekan gagang pintu. "Jangan!" Seru Dina spontan, terlalu cepat. Rani dan Bayu menatapnya bingung. Dina tersenyum gugup. "Aku cuma maksudnya, mungkin gak perlu. Ini kan ruangan gak dipakai." Bayu tertawa kecil. "Santai aja. Aku cuma pengen lihat dalamnya. Sekali doang kok." Pintu itu terbuka perlahan. Bau lembab langsung menyeruak keluar. Cahaya matahari masuk dari jendela, menyorot partikel debu yang menari di udara. Meja-meja masih di posisi yang sama seperti kemarin. Dina bisa melihat dari ambang pintu, buku catatan itu masih di sana, terbuka di meja belakang. Rani menutup hidung. "Ih, jorok banget. Gak usah lama-lama, B." Bayu berjalan masuk, menatap sekeliling. "Aneh, ya. Kenapa gak ditutup aja sekalian kalau udah lama gak dipakai?" Ia memukul-mukul kursi, mencoba mengusir debu, lalu duduk sebentar di salah satu meja depan. "B, jangan duduk sembarangan deh," tegur Rani, tapi Bayu malah tertawa. "Kenapa? Takut ada hantunya?" Saat itu, papan tulis berderit pelan, seperti ada sesuatu yang menggores permukaannya. Bayu menoleh. Lo denger gak barusan?" Dina menatap papan tulis. Tidak ada siapa-siapa, tapi kapur yang tadinya di rak bawah papan, kini jatuh ke lantai dengan suara lembut tep. Rani memeluk lengannya. "Udah, yuk keluar. Ini ruangan gak enak banget auranya." Bayu berdiri, menepuk celananya yang berdebu. Iya. Nih, aku keluar." Namun sebelum menutup pintu,
Dina melihat sekilas ke arah papan tulis lagi. Ada tulisan baru. Tulisannya samar, seperti baru digores dengan tangan basah. 3 orang, cuma 2 yang keluar. Jantung Dina berdegup keras. Ia memandang Rani dan Bayu yang tidak menyadarinya. "Cepat keluar!" Serunya lirih, menarik tangan Rani. Mereka bertiga buru-buru menutup pintu dan berlari ke ujung lorong. Tak satu pun berani menoleh lagi. Tapi ketika mereka tiba di tangga, Dina berhenti. Ia baru sadar, suara langkah mereka hanya terdengar 2 pasang. Ia menoleh ke belakang. Lorong itu kosong, pintu kelas 2F tertutup rapat seperti semula. Dan dari dalam, terdengar samar suara kursi digeser perlahan, disusul bunyi lembut kapur menulis di papan. Suara kursi bergeser itu masih terngiang di telinga Dina bahkan setelah mereka sampai di halaman depan sekolah. Ia dan Rani berdiri terengah, menatap satu sama lain tanpa berkata-kata. "Bayu tidak ada." "Bayu?" Panggil Rani, menoleh ke belakang, tak ada jawaban. Hanya suara angin sore yang berhembus, membawa debu dan daun kering melewati halaman. "Dia barusan di belakang aku." Gumam Rani, suaranya gemetar. "Aku yakin banget." Dina memejamkan mata sejenak. Ia ingin percaya bahwa Bayu hanya bercanda, bersembunyi di balik lorong untuk menakut-nakuti mereka. Tapi sesuatu dalam dirinya tahu, tidak. Itu bukan candaan. "Kita harus lapor guru," ucap Dina cepat. Namun, kantor guru sudah tutup. Hanya satpam yang berjaga di gerbang. Mereka berdua mendekat dan mencoba menjelaskan apa yang terjadi. Tapi kata-kata mereka terdengar aneh bahkan di telinga sendiri. "Teman kami hilang di dalam kelas yang sudah dikunci." Satpam bernama Pak Dharma itu menatap mereka lama, lalu menghela napas. "Kalian jangan main ke sana lagi. Itu ruangan udah lama gak boleh dipakai." "Tapi teman kami beneran belum keluar, Pak. Kami bareng-bareng tadi." Pak Dharma menatap ke arah gedung 2 lantai itu. Matanya berubah sayu. "Kalau memang teman kalian belum keluar, dia pasti muncul nanti sore atau besok pagi. Jangan cari malam ini. Percaya saya, jangan." Rani menatap Dina. "Maksudnya, Pak?" "Sudah. Kalian pulang dulu. Besok pagi aja dicek sama guru piket." Nada suaranya berubah serius, seolah menutupi sesuatu. Dina ingin mendesak, tapi tatapan Pak Dharma membuatnya ragu. Mereka akhirnya pulang, tapi tidur malam itu tak datang juga. Pukul 2 dini hari, Dina masih terjaga. Hujan turun di luar jendela, mengetuk-ngetuk kaca kamarnya. Ia memandangi layar ponsel, grup kelas sunyi. Hanya pesan terakhir dari Bayu siang tadi, "Sapunya patah, hahaha." Ia menatap pesan itu lama. Lalu, notifikasi baru muncul. "Dina, tadi kamu lihat buku aku gak?" Dikirim oleh Bayu, pukul 2.11, Dina menatap layar, bulu kuduknya meremang. Bayu belum pernah kirim pesan jam segini. Ia balas pelan, "Buku apa? Kamu di mana, B?" Balasan masuk hampir seketika, buku catatan di meja belakang. "Jangan dibuka lagi, ya." Dina menatap pesan itu tanpa berkedip. Jemarinya gemetar saat mengetik balasan. "B, kamu di mana sekarang?" Tidak ada jawaban, ia menunggu 5 menit. 10. Lalu, tiba-tiba ponselnya bergetar lagi. Bukan pesan teks, tapi panggilan video dari Bayu. Tanpa berpikir, ia angkat, layar menampilkan gambar yang gelap. Hanya cahaya samar oranye di kejauhan, seperti dari jendela yang tertutup tirai. Suara hujan masih terdengar dari speaker, tapi ada sesuatu yang lain, suara kapur digoreskan di papan tulis. "Bayu?" Panggil Dina pelan. "Kamu di mana?" Gambar di layar bergerak sedikit. Kamera ponsel mengarah ke sesuatu yang Dina kenali seketika. Ruang kelas 2F. Ia melihat barisan meja, papan tulis di depan, dan di tengah papan itu ada tulisan samar. "Dia sudah di sini." Lalu, bayangan seseorang melintas di depan kamera. Rambut panjang menutupi wajah, berjalan perlahan menuju kursi paling belakang. Gambar tiba-tiba gelap, panggilan terputus, Dina menjatuhkan ponselnya ke kasur, napasnya tersengal, ia menatap layar yang kini hanya menampilkan namanya sendiri di notifikasi. "Dina," seolah pesan terakhir itu dikirim dari dirinya sendiri. Keesokan paginya, sekolah gaduh,
Guru BK memanggil semua murid. Ada pengumuman penting. Bayu dinyatakan hilang. Tasnya ditemukan di ruang piket lantai 2, tapi tak ada yang tahu kapan ia terakhir terlihat. CCTV koridor belakang rusak sejak minggu lalu. Rani duduk di bangku depan dengan mata sembab. Dina mencoba menenangkan, meski tubuhnya sendiri gemetar. Saat jam pelajaran pertama dimulai, semua siswa disuruh tetap di kelas. Tapi Dina tak bisa fokus. Setiap kali menatap papan tulis, ia merasa seperti seseorang memperhatikannya dari arah jendela. Ia menoleh, dan di halaman belakang, di lantai 2, jendela kelas 2F terbuka. Tirai lusuhnya bergerak perlahan. Di balik tirai, terlihat bayangan 3 orang berdiri diam. Padahal, hanya satu di antara mereka yang masih hidup. Sejak hari Bayu dinyatakan hilang, suasana sekolah berubah. Anak-anak mulai menghindari lantai 2. Guru-guru jarang menyebut nama Bayu di depan kelas, seolah kehilangannya bukan hal yang aneh, hanya peristiwa yang harus dilupakan cepat-cepat. Tapi tidak bagi Dina. Setiap malam, ia masih memikirkan suara dari panggilan video itu. Goresan kapur. Suara langkah. Bayangan di pojok ruangan, dan tulisan di papan, dia sudah di sini. Hari ketiga setelah kejadian, sekolah mengadakan doa bersama. Semua siswa dikumpulkan di aula. Guru BP berdiri di depan dengan wajah lelah. Kita doakan agar Bayu segera ditemukan dalam keadaan baik, katanya. Suara gemuruh doa mengisi aula. Dina menunduk, tapi pikirannya melayang ke lantai 2. Ia merasa sesuatu di sana masih menunggu. Setelah acara selesai, semua siswa diperbolehkan pulang lebih awal. Tapi Dina tidak langsung keluar. Ia berjalan pelan ke arah tangga belakang, memastikan tak ada yang memperhatikan. Lorong itu sepi seperti biasa. Cahaya matahari sore menyorot lantai yang berdebu. Di ujung, pintu kelas 2F masih terkunci. Tapi Dina memperhatikan sesuatu yang baru. Di gagang pintunya tergantung selembar kertas kecil, dilipat 2, tangannya bergetar saat mengambilnya. Tulisan di atas kertas itu samar, tapi bisa terbaca jelas. Aku ketinggalan sesuatu. Tolong ambilkan, ya. Bayu, Dina menatap tulisan itu lama. Tulisan tangan Bayu memang seperti itu, huruf Y yang memanjang ke bawah, miring sedikit ke kiri. Tapi bagaimana mungkin? Ia menatap sekeliling lorong. Tak ada siapa-siapa. Lalu, ia menunduk lagi ke kertas itu. Di bagian bawah, ada satu kalimat tambahan, ditulis dengan tinta yang berbeda. Lebih tebal, lebih berantakan. Buka saja. Aku tahu kamu masih penasaran. Udara di sekitar tiba-tiba terasa dingin. Dina menggenggam kunci kecil yang tergantung di dinding, biasanya dipakai untuk membuka ruang penyimpanan alat kebersihan. Ia tak tahu kenapa, tapi hatinya berkata kunci itu juga bisa membuka pintu ini. Dan benar, ketika dimasukkan, terdengar bunyi klik lembut, pintu 2F terbuka, bau lembab langsung menyambutnya. Di dalam, ruangan itu sama seperti terakhir ia lihat. Meja berdebu, papan tulis dengan noda hitam, dan buku catatan di meja belakang. Dina melangkah perlahan ke dalam. Bayu? Panggilnya lirih. Hanya gemas suaranya sendiri yang menjawab. Ia mendekati meja belakang, memandangi buku itu. Halamannya terbuka di tengah. Kali ini, tulisan di sana berbeda. Tidak lagi Alia Putri. Hadir. Tapi deretan nama lain. Semuanya dicoret, kecuali satu yang baru. Bayu Rahman, hadir. Dina mundur satu langkah. Buku itu tiba-tiba bergerak sedikit, seperti ditiup angin, padahal udara di ruangan itu diam. Lalu, dari arah papan tulis terdengar suara tap-tap-tap, seperti kapur jatuh dan terguling. Ketika Dina menoleh, papan tulisnya sudah bertuliskan sesuatu yang baru. Giliranmu. Tiba-tiba pintu di belakangnya menutup pelan, tapi pasti. Suara engselnya berderit panjang, lalu klik, terkunci dari luar. Dina menatap pintu itu, menahan napas. Ia mencoba mendorongnya, tapi tidak bergeming. Suara langkah perlahan terdengar di ujung ruangan. Bukan langkahnya. Bukan juga bayangan manusia yang ia kenal. Seseorang atau sesuatu berdiri di pojok, di balik tumpukan meja. Rambut panjangnya menutupi wajah, dan seragam putih abu-abunya tampak basah seperti habis kehujanan.
Dina mundur, tapi punggungnya membentur papan tulis, tangan dingin menyentuh ujung lengannya. Ia memejamkan mata. Namun, suara yang terdengar bukan teriakan, melainkan bisikan lembut di dekat telinganya. "Kamu dengar namaku waktu itu, kan?" "Alia." Dina membuka mata. Ruangan kosong. Pintu terbuka sedikit, dan di meja tempat buku itu tadi kini kosong, tapi di permukaannya tertulis dengan debu halus, "Terima kasih sudah datang lagi." Ketika Dina keluar dari kelas 2F, langit sudah oranye keemasan. Ia berjalan pelan menyusuri lorong, lalu menoleh sekali. Dari jendela kecil di atas pintu, terlihat dua bayangan berdiri berdampingan. Bukan hanya Alia, Bayu juga ada di sana. Sejak sore itu, Dina berubah. Rani memperhatikan betul. Temannya itu kini jarang bicara, lebih sering melamun di bangku belakang, menatap kosong keluar jendela seolah sedang menghitung sesuatu yang tak terlihat. Saat guru memanggil namanya, Dina selalu menjawab dengan suara pelan, datar, nyaris tanpa emosi. Dan kadang sebelum guru selesai memanggil nama berikutnya, Dina berbisik sendiri, "Hadir." Suatu pagi, Rani memutuskan untuk bicara. Mereka duduk berdua di taman belakang sekolah, di bawah pohon mangga yang daunnya berguguran. "Din, kamu masih kepikiran Bayu, ya?" Tanya Rani hati-hati. Dina diam. Matanya kosong menatap tanah, lalu ia tersenyum tipis, tapi senyumnya aneh, kaku. Seperti tidak sepenuhnya milik manusia yang sedang sedih. "Dia gak hilang, Ran," katanya pelan. Rani menatap bingung. "Apa maksudmu?" "Dia cuma pindah tempat." "Pindah kemana?" Dina menatap ke arah gedung lantai 2. "Kelas 2F. Dia di sana." Rani bergidik. "Din, jangan ngomong gitu. Aku tahu kamu sedih." Tapi, sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, bel masuk berbunyi. Dina berdiri, menepuk rok seragamnya pelan. "Ayo, nanti kita telat." Rani ingin menarik tangannya, tapi sesuatu pada tatapan mata Dina membuatnya ragu. Ada sesuatu yang berbeda. Tatapan itu, kosong, tapi dalam. Hari itu, pelajaran berlangsung biasa sampai jam istirahat, namun ketika semua murid berhamburan ke kantin, Rani menyadari sesuatu. Bangku Dina kosong, tasnya masih di tempat, buku catatannya terbuka. Di atas meja, ada tulisan kecil di pojok kertas, "Aku bantu mereka absen dulu." Rani menelan ludah. Tanpa pikir panjang, ia berlari ke arah tangga belakang. Lorong itu sepi seperti biasa. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, meski siang sedang terik. Saat Rani mendekat, pintu kelas 2F sedikit terbuka. Dari dalam, terdengar suara kapur menulis cepat. Srek, srek, srek. Ia menatap celah pintu. Melalui lubang kecil, ia bisa melihat punggung Dina di depan papan tulis. "Dina." Panggilnya pelan, tak ada reaksi. Dina terus menulis di papan tulis. Rani memperhatikan tulisan itu bukan pelajaran, bukan angka, bukan kata acak. Tapi nama-nama, berderet, panjang, dan semuanya nama murid sekolah mereka. Beberapa sudah dicoret, beberapa belum, dan di baris terakhir, Rani melihat namanya sendiri. Rani Ayu, hadir. Rani mundur, tubuhnya lemas, ia menutup mulut agar tidak menjerit. Tapi suara kursi yang digeser pelan dari dalam membuatnya membeku di tempat. "Masuk aja, Ran," suara Dina terdengar. Lembut, tapi datar. "Udah aku tulis namamu." "Dina, kamu ngapain?" Suara Rani bergetar. "Aku bantu mereka," jawab Dina tenang. "Alia gak bisa absen sendiri. Dia butuh nama-nama baru." Rani mundur selangkah, tapi lantai berdebu membuat kakinya terpeleset sedikit, menimbulkan suara kecil. Suara itu cukup untuk membuat Dina menoleh, dan mata Dina hitam seluruhnya, tanpa putih sama sekali. Mulutnya melengkung ke atas, tapi bukan senyum manusia. "Sekarang giliran kamu," bisiknya. Pintu terbuka dengan sendirinya, pelan tapi pasti. Rani menatap ruangan itu, papan tulis penuh nama, kursi-kursi tersusun tak beraturan, dan di pojok dua sosok berdiri diam. Bayu, dan gadis berambut panjang yang ia kenali dari foto di mading lama, Alia Putri. Mereka tersenyum. Rani berlari sekuat tenaga tanpa menoleh lagi. Teriakannya menggema di lorong. Tapi tak ada yang mendengar.
Sore itu, petugas kebersihan menemukan sesuatu di depan pintu kelas 2F, sebuah buku catatan dengan halaman terakhir bertuliskan, Rani Ayu, hadir. Dan di bawahnya, dengan tulisan lebih kecil, berbeda goresan, masih ada yang belum lengkap. Keesokan harinya, kabar tentang Rani menyebar cepat, ia tidak masuk sekolah. Nomor ponselnya tidak aktif. Orang tuanya bilang ia belum pulang sejak kemarin sore. Guru wali kelas hanya bisa menghela napas panjang di depan murid-murid yang mulai berbisik-bisik. Hilangnya Rani adalah kejadian kedua setelah Bayu, dan keduanya terakhir kali terlihat di lorong lantai 2. Namun anehnya, pihak sekolah tidak menutup area itu. Hanya menempelkan kertas bertuliskan, tanda peringatan 2 dilarang masuk ke ruang 2F, ruangan dalam proses renovasi. Renovasi yang tidak pernah dimulai. Sejak pagi, Dina duduk di kelas tanpa bicara. Wajahnya pucat, tapi senyumnya ada. Senyum tipis, seolah ia tahu sesuatu yang orang lain tidak tahu. Dina, panggil salah satu teman, kamu tahu Rani kemana? Dina menoleh perlahan, dia udah hadir, katanya pelan, lalu kembali menatap papan tulis kosong. Teman-temannya saling pandang. Tak ada yang mengerti maksudnya. Menjelang jam pulang, Dina berjalan ke lorong belakang sendirian. Ia sudah hafal setiap langkah, setiap suara. Lorong itu baginya seperti jalan pulang, sunyi, berdebu, dan selalu menunggu. Pintu 2F kini benar-benar dikunci rantai. Tapi ia tahu, pintu itu tidak butuh kunci untuk terbuka bagi yang dipanggil. Dina menatap kaca jendela di atas pintu. Dari dalam, samar terlihat bayangan seseorang berdiri. Alia, rambut panjangnya tergerai, wajahnya setengah terlihat di balik kaca yang buram. Ia tidak tersenyum kali ini, hanya menatap. Lama, dalam, seolah berbicara tanpa suara. Dina mengangguk pelan, lalu berbisik, aku ngerti. Saat ia berbalik untuk pergi, dari balik pintu terdengar suara goresan kapur, pelan tapi jelas, srek. 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 Dina berhenti sejenak, menatap lantai. Satu helai rambut panjang jatuh dari atas pintu, melayang perlahan ke lantai, lalu menempel di ujung sepatunya. Ia menunduk, memungutnya. Rambut itu dingin, basah, dan di ujungnya, menempel debu putih seperti serbuk kapur papan tulis. Sementara itu, di ruang guru, Pak Dharma, satpam sekolah, mendatangi wali kelas Dina. Bu, saya harus kasih tahu sesuatu, katanya serius. Apa, Pak? Dulu sebelum sekolah direnovasi tahun 2013, ruang 2F itu pernah dipakai untuk kelas unggulan. Ada murid yang meninggal di sana waktu ulangan. Namanya Alia Putri. Guru itu mengangguk pelan. Saya tahu ceritanya. Bukan cuma itu, lanjut Pak Dharma. Setiap 5 tahun sekali, ada yang hilang di ruangan itu. Pertama, murid laki-laki tahun 2014. Lalu 2019, 2 siswi. Dan sekarang, 2024, giliran mereka. Guru itu memucat. Lalu, apa yang terjadi dengan murid-murid yang hilang? Pak Dharma menatap keluar jendela. Mereka semua tercatat hadir. Di buku absensi lama milik Alia. Guru itu membeku. Buku itu disimpan di ruang arsip sejak lama. Tidak ada yang boleh menyentuhnya. Tapi saat dicek sore itu, lemari arsip terbuka. Buku itu hilang. Malamnya, Dina duduk di meja belajarnya. Di depannya, terbuka sebuah buku catatan dengan halaman kosong. Ia memegang pensil, menulis perlahan. Nama-nama berikut ini belum hadir. Lalu satu persatu, ia menulis nama teman-temannya di kelas, dengan tulisan yang sama persis seperti milik Alia. Di tengah malam yang hening, bayangan di cermin di belakangnya tersenyum. Bagus, Dina. Sekarang kita gak sendirian lagi. Suara itu bukan miliknya sendiri. Keesokan paginya, ruang kelas 2F tampak biasa dari luar. Namun di dalamnya, papan tulis kini bersih, meja-meja tersusun rapi, dan di setiap kursi tertulis satu nama dengan kapur putih. Di kursi paling depan, Alia Putri. Di sebelahnya, Bayu Rahman, belakangnya, Rani Ayu, dan di baris terakhir, sendirian, Dina Sari. 4 kursi. 4 nama, dan 1 kursi kosong di tengah, tanpa nama, seolah menunggu seseorang yang akan datang berikutnya.
Hari-hari berikutnya, sekolah mulai seperti berjalan di atas ketakutan yang tak diucapkan. Tidak ada yang berani lewat lorong lantai 2, bahkan guru pun menghindarinya. Namun, sesekali ada yang bersumpah mendengar suara langkah sepatu sekolah dari arah sana setiap pagi, padahal belum ada siapapun yang datang. Suara itu selalu berhenti di depan pintu 2F, lalu hening, sampai bel pertama berbunyi. Suatu pagi, guru baru bernama Pak Rendra mulai mengajar di sekolah itu. Ia muda, energik, dan tidak percaya pada cerita-cerita mistis. Ketika mendengarkan rekan guru membicarakan kelas terlarang, ia hanya tertawa kecil. Pasti cuma cerita murid yang dilebih-lebihkan, katanya. Namun, sore itu, saat semua guru sudah pulang, Pak Rendra tinggal lebih lama untuk memeriksa ruangan. Ia ingin tahu sendiri apa yang membuat semua orang takut. Lorong belakang sepi. Cahaya senja menembus kaca panjang, membuat bayangan pohon menari di dinding. Pintu 2F masih dikunci rantai, tapi rantainya kendur, cukup untuk dilonggarkan. Pak Rendra mengangkat rantai itu, perlahan membuka pintu, bau lembab dan debu lama langsung menyergap. Cuma ruangan kosong, gumamnya. Ia masuk, menyalakan lampu, tapi lampunya tidak menyala. Hanya cahaya jingga dari luar yang masuk, membentuk garis-garis redup di lantai. Ia berjalan mengelilingi ruangan. Meja-meja tersusun rapi. Terlalu rapi untuk ruangan yang katanya ditinggalkan bertahun-tahun. Di setiap kursi, ada nama tertulis dengan kapur putih. Ia menelusuri satu persatu. Alia Putri, Bayu Rahman, Rani Ayu, Dina Sari. Dan di tengah kursi kosong, di atas mejanya, ada buku catatan terbuka. Halamannya kosong, tapi di pojok bawah ada tulisan kecil. Tulis namamu biar kami tahu kamu hadir. Pak Rendra mengernyit. Ia berpikir mungkin ini ulah siswa yang iseng. Ia mengambil kapur dari lantai, menulis di papan tulis, Pak Rendra, hadir. Lalu tersenyum kecil pada kebodohannya sendiri. Namun saat ia berbalik untuk keluar, sesuatu membuat langkahnya berhenti. Kursi di belakang bergeser sendiri. Pelan, berderit panjang. Seolah seseorang baru saja duduk di sana. Pak Rendra menatap, berusaha menenangkan diri. Mungkin angin, katanya pelan, tapi udara di dalam ruangan itu tidak bergerak. Tidak ada jendela terbuka. Ia melangkah menuju pintu. Namun sebelum tangannya menyentuh gagang, papan tulis di belakangnya berbunyi srek-srek, tulisan yang ia buat perlahan berubah. Huruf demi huruf bergeser sendiri, membentuk kalimat baru. Pak Rendra, hadir untuk selamanya. Ia terpaku, lalu lampu di atasnya menyala sendiri, berkelap. Redup, lalu mati lagi. Dalam kegelapan sesaat itu, ia mendengar suara seseorang berbisik di dekat telinganya. Terima kasih, Pak. Sekarang kami punya guru. Cahaya menyala kembali, dan ruangan itu kosong. Kapur di papan tulis jatuh ke lantai. Kursi di tengah yang tadinya kosong, kini sudah bertuliskan nama baru. Rendra Prakoso. Keesokan paginya, murid-murid datang seperti biasa. Namun di ruang guru, meja Pak Rendra dibiarkan kosong. Tasnya masih di sana. Ponselnya ada di laci. Tapi orangnya tidak pernah terlihat lagi. Pihak sekolah akhirnya menutup seluruh lantai 2. Papan besar dipasang di ujung tangga, tanda dilarang masuk, area dalam perbaikan. Namun, beberapa murid yang datang lebih pagi bersumpah melihat siluet seseorang berdiri di jendela lantai 2. Kadang 1. Kadang 4. Kadang 5. Dan setiap pagi, papan tulis di kelas 2F selalu bersih, seolah seseorang menulis, lalu menghapusnya lagi. Malam itu, seorang penjaga malam baru menggantikan Pak Dharma yang sakit. Sekitar pukul 2 dini hari, ia mendengar suara langkah dari lantai 2. Pelan, teratur, seperti barisan siswa yang sedang masuk kelas. Ia naik, membawa senter, lorong itu gelap dan berdebu. Tapi dari ujung, tampak cahaya redup keluar dari celah pintu kelas 2F. Ia mendekat, dan mendengar suara serentak, seperti murid menjawab absensi. Alia Putri, hadir. Bayu Rahman, hadir. Rani Ayu, hadir. Dina Sari, hadir. Rendra Prakoso, hadir. Lalu hening, dan suara terakhir terdengar, pelan tapi jelas, penjaga malam, hadir. Lampu senter mati seketika. Pagi berikutnya,
Sekolah sepi, tidak ada penjaga di pos. Gerbang masih terkunci dari luar, tapi rantainya longgar, seperti baru saja dibuka lalu dipasang lagi. Pak Dharma, yang baru pulih dari sakit, datang lebih awal. Ia menatap pos penjaga yang kosong, gelas kopi di meja masih hangat, dan di sebelahnya ada selembar kertas kusut. Tulisan di kertas itu pendek saja. "Saya sudah absen, Pak." Tanda tangan di bawahnya bukan nama siapapun yang ia kenal. Tapi tulisan tangannya mirip sekali dengan tulisan di papan tulis ruangan 2F. Tulisan yang sudah ia lihat bertahun-tahun lalu. Tulisan milik Alia Putri. Sejak hari itu, sekolah mulai mengeluarkan aroma yang aneh. Seperti kapur tulis yang dibasahi air hujan. Beberapa guru mengeluh mendengar suara langkah di atas plafon, padahal ruangan di lantai 2 sudah ditutup. Bahkan tukang kebun yang memotong rumput di halaman belakang pernah melihat bayangan 5 orang berjalan di dalam kelas yang kacanya sudah disegel triplek. Dan pada malam hari, lampu lorong kadang menyala sendiri. Satu persatu, mengikuti irama seperti langkah kaki yang mendekat ke arah gerbang. 2 minggu berlalu. Sekolah memutuskan memanggil seorang petugas pemeliharaan untuk memeriksa listrik di lantai 2. Namanya Bima, tukang listrik yang sudah lama bekerja untuk sekolah-sekolah di sekitar sana. "Gak usah takut, Bu. Saya cuma mau pastiin kabelnya aman." "Gak sampai sejam," katanya pada guru kepala sekolah. Dengan senter di tangan, Bima naik ke lantai 2. Lorong itu sunyi. Bau debu bercampur lembab menusuk hidungnya. Ia berjalan melewati ruang-ruang kosong sampai tiba di ujung. Ruang 2F, papan peringatan menutupi pintu, tapi anginnya entah dari mana membuat papan itu bergoyang pelan. Klek, 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 Bima menyorotkan senternya. Aneh. Ya, kok lampu di dalam nyala sendiri? Benar. Dari celah pintu, terlihat cahaya putih redup. Ia mengetuk pelan. "Permisi. Ada orang?" Tidak ada jawaban. Tapi tiba-tiba, terdengar suara kursi bergeser dari dalam. Bima memegang gagang pintu. Pintu itu tidak dikunci. Ketika dibuka, ia melihat sesuatu yang membuat langkahnya berhenti. Di dalam ruangan itu, semua kursi terisi, ada 5 orang duduk di sana, memakai seragam sekolah. Rambut mereka rapi, wajah mereka pucat, tapi mata mereka kosong. Di papan tulis, ada tulisan besar dengan kapur putih. "Kami sudah hadir semua." Bima terpaku. Apa ini? Tiba-tiba lampu di atas padam. Kegelapan menelan ruangan. Dari arah belakang, terdengar bisikan halus, suara anak perempuan, lirih dan berat seperti berasal dari dalam air. Belum semua. Bima menoleh cepat. Sinar senter menyorot papan tulis, tulisan di sana berubah. "Tinggal kamu." Senter di tangannya mati. Dan dari kegelapan itu, 5 suara serempak berbisik. "Duduklah. Sekarang giliranmu absen." Keesokan harinya, sekolah ditutup untuk sementara. Petugas menemukan alat-alat listrik berserakan di depan pintu 2F. Tak ada tanda-tanda Bima. Namun, rantai di pintu itu kini terpasang kembali, lebih kencang dari sebelumnya. Di papan pengumuman sekolah, guru kepala menempel surat edaran resmi. Lantai 2 SMA Tirta Bangsa ditutup permanen sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Namun, malam harinya, warga sekitar bersumpah melihat cahaya berkedip dari jendela lantai 2. Dan jika mereka cukup lama menatap, kadang tampak barisan murid-murid berdiri menghadap papan tulis, dengan seorang pria dewasa di depan kelas, memegang kapur, menulis sesuatu di papan yang tak terlihat dari luar. 1 bulan kemudian, seorang petugas kebersihan baru bernama Lastri mulai bekerja. Ia tidak tahu apapun tentang sejarah sekolah itu. Pada sore pertamanya, ia menyapu halaman dan menemukan buku catatan tua di bawah pohon mangga. Dengan sampulnya berdebu, ia membukanya. Halaman pertama berisi daftar nama, Alia Putri, Bayu Rahman, Rani Ayu, Dina Sari, Rendra Prakoso, dan Bima Hadi. Semuanya diakhiri dengan tanda centang kecil di samping kata hadir. Lastri tersenyum kecil, tak mengerti. "Oh, ini buku absen lama, kali ya." Ia menutup buku itu dan membawanya ke ruang guru. Namun ketika malam tiba dan sekolah sudah sepi, halaman terakhir buku itu terbuka sendiri. Di bagian bawah, dengan tinta hitam yang masih basah, muncul tulisan baru yang menembus kertas. Lastri, hadir. Hari-hari berjalan seperti biasa, tapi sekolah itu terasa berbeda. Tak ada yang berani menyebut nama kelas 2F lagi. Bahkan di antara guru pun,
Topik itu jadi semacam rahasia terbuka. Semua tahu, tapi pura-pura tidak tahu. Namun ada satu hal aneh. Setiap pagi, sebelum bel pertama berbunyi, papan pengumuman sekolah selalu memiliki lembar kertas baru dengan tulisan rapi seperti laporan absensi. Alia Putri hadir, Bayu Rahman hadir, Rani Ayu hadir, Dinasari hadir, Rendra Prakoso hadir, Bima Hadi hadir, Lastri hadir, dan di bawahnya selalu ada satu baris kosong seolah menunggu nama berikutnya. Sampai suatu hari, sekolah menerima murid pindahan. Namanya Sinta Ayuning Tias, kelas 2D, gadis pendiam, sopan, selalu datang lebih pagi dari murid lain. Ia belum tahu tentang larangan lantai 2. Baginya, sekolah ini seperti sekolah pada umumnya, kecuali satu hal kecil yang membuatnya heran. Kenapa tidak ada jendela yang terbuka di lantai atas, padahal udara di sana panas dan lembab. Suatu pagi, Sinta datang lebih awal dari biasanya. Gerbang sekolah belum dibuka, tapi penjaga membiarkannya masuk karena mengenalnya sebagai murid rajin. Ia berjalan sendirian melewati koridor, sambil memegang buku gambar. Saat itu ia mendengar suara tok-tok-tok, seperti kapur tulis yang diketuk di papan. Ia berhenti. Suara itu datang dari atas. Dari arah lantai 2, Sinta menatap ke tangga yang gelap, dan entah kenapa, langkah kakinya bergerak sendiri. Tangga itu berdebu, tapi terasa hangat di bawah telapak sepatunya, seperti baru saja dilewati seseorang. Saat sampai di ujung tangga, ia melihat papan peringatan besar menutupi lorong. Tanda dilarang masuk area dalam perbaikan. Namun, papan itu tidak menutup sempurna. Ada celah kecil di sampingnya, dan dari sana, keluar cahaya putih tipis, berkedip lembut seperti napas. Kayaknya ada orang, gumam Sinta pelan. Ia memiringkan kepala, menatap celah itu. Cahaya berasal dari ujung lorong, dari sebuah pintu dengan tulisan pudar. 2F, Sinta melangkah. Setiap langkah yang ia ambil, debu di lantai seolah menyingkir sendiri, meninggalkan jejak bersih seolah seseorang baru saja lewat sebelum dia. Saat sampai di depan pintu, ia melihat rantai besar mengikatnya. Tapi rantai itu tergantung longgar, ujungnya tidak terkunci. Ia hanya perlu menarik sedikit, klik, pintu itu terbuka, dan cahaya dari dalam menyambutnya seperti cahaya pagi. Ruangan itu tidak seseram yang ia bayangkan. Bersih, rapi, kursi tersusun lengkap. Di papan tulis tertulis rapi dengan kapur putih, "Selamat datang di kelas kami." Sinta tersenyum kecil. Wah, siapa ya yang bikin beginian? Ia masuk, meletakkan buku gambarnya di meja paling depan, dan duduk sebentar, hening. Namun dari belakang, ada bunyi halus, geser-geser, kursi-kursi seperti bergeser pelan, satu persatu, hingga berhenti dalam formasi yang menghadap ke arah Sinta. Ia menoleh. Tidak ada siapapun. Tapi di atas setiap meja, kini ada buku catatan terbuka. Semua pada halaman pertama, tulisan di atasnya seragam, dengan tinta hitam. Tulis namamu. Sinta tertawa kecil, mengira ini semacam tradisi kelas lama. Ia mengambil pena dari tasnya dan menulis dengan santai. Sinta Ayuning Tias. Lalu berdiri, beranjak pergi. Namun ketika ia menatap papan tulis lagi, kalimat di sana sudah berubah. Selamat datang, Sinta. Sekarang kami lengkap. Sinta mematung. Kapurnya bergerak sendiri, menulis cepat, huruf demi huruf dengan suara srek-srek-srek yang menusuk telinga. Pelajaran akan dimulai. Jangan terlambat lagi. Lampu di ruangan itu berkelap pelan, bayangan kursi di dinding bergerak sendiri, seperti murid-murid yang baru saja duduk rapi di tempatnya. Sinta menelan ludah, melangkah mundur. Tapi sebelum ia mencapai pintu, suara lembut memanggil dari arah papan tulis. Sinta, hadir ya? Suara itu terdengar seperti berasal dari 5 mulut yang berbicara bersamaan. Ruang kelas mendadak dingin, napas Sinta berubah kabut tipis. Ia mencoba membuka pintu, tapi gagangnya tak bergerak. Dari belakang, terdengar derit kursi bergeser, semakin dekat, semakin banyak. Sinta, Sinta, Sinta hadir ya? Ia menoleh perlahan. Di setiap kursi kini ada seseorang. Seragam putih abu-abu, wajah mereka tenang tapi matanya kosong. Mereka semua menatapnya, dan di kursi paling depan, tepat di belakang mejanya sendiri, duduk seorang pria muda dengan wajah ramah dan kapur di tangan. Ia tersenyum. Bagus. Sekarang semuanya hadir. Keesokan paginya,
Guru piket menemukan buku gambar di depan pintu kelas 2D. Halamannya terbuka, berisi satu sketsa, gambar sebuah kelas penuh murid, dengan tulisan di atas papan tulis, kelas kosong lengkap. Beberapa minggu setelah hilangnya Sinta, sekolah itu resmi ditutup permanen. Alasan resminya, kerusakan struktural di lantai 2 dan kebocoran instalasi listrik. Namun, warga sekitar tahu alasannya bukan itu. Mereka yang tinggal di dekat sekolah sering melihat cahaya di jendela lantai 2 setiap malam Jumat. Kadang terdengar bunyi kursi bergeser, kadang suara seseorang mengabsen nama-nama. Kadang, suara tawa kecil anak-anak yang sudah lama seharusnya tak terdengar lagi. Waktu berlalu. 4 tahun kemudian, gedung itu akhirnya dibeli oleh pihak swasta. Bangunan tua SMA Tirta Bangsa akan dijadikan kantor administrasi kecamatan. Sebelum direnovasi, seorang petugas dokumentasi bernama Hendra ditugaskan untuk memotret seluruh ruangan. Ia datang siang hari, membawa kamera dan tripod. Sebagian besar ruangan sudah kosong. Catnya terkelupas, jendela berdebu. Namun saat menaiki tangga ke lantai 2, Hendra merasakan hawa yang ganjil, tidak terlalu dingin, tapi seperti menekan dari segala arah. Lorong itu sunyi sekali. Ia menyalakan lampu senter ponselnya, melangkah ke ujung. Lalu matanya tertumbuk pada satu pintu yang masih tertutup rapat, penuh rantai berkarat. Tulisan pudar di atas kusen pintu itu masih terbaca samar. 2F, Hendra memotret beberapa kali dari luar. Tapi hasil foto di kameranya selalu sama. Gambar ruangan dengan jendela terbuka, dan di dalamnya, terlihat bayangan murid-murid sedang duduk rapi menghadap papan tulis. Ia menghapus fotonya, mencoba lagi. Kali ini, saat menekan tombol, terdengar bunyi klik di depan pintu. Rantai tua itu jatuh sendiri ke lantai. Pintu sedikit terbuka. Cahaya lembut keemasan merembes keluar, seperti matahari sore. Hendra ragu, tapi rasa penasaran menang. Ia mendorong pintu pelan. Ruangan di dalam tampak bersih, terang, meja-meja tersusun rapi, dan di papan tulis ada tulisan besar. Selamat datang, Pak Hendra. Hendra tertawa kecil. Wah, ada yang iseng nih. Ia mengambil foto lagi. Tapi ketika melihat hasilnya di layar kamera, tubuhnya menegang. Di foto itu, ia tidak sendiri. Ada 6 murid berdiri di belakangnya. Wajah mereka samar tapi tersenyum. Dan di tengah-tengah mereka, seseorang sedang menulis di papan tulis, punggungnya menghadap kamera, tulisan di papan berubah. Kelas kosong, hadir semua. Tangan Hendra gemetar. Ia menurunkan kamera, menatap papan tulis secara langsung. Kini di sana, dengan kapur yang masih berasap tipis, tertulis satu baris baru. Guru baru, hadir. Lampu di ruangan itu berkedip. Suara langkah kaki muncul di belakangnya. Bukan satu, tapi banyak, berirama, teratur, seperti barisan murid masuk kelas. Tok tok tok, dan dari balik bayangan, suara halus memanggil, bersamaan dari banyak arah. Pak, jangan lupa absen. Cahaya di ruangan perlahan meredup, menyisakan siluet-siluet duduk di kursi masing-masing. Satu persatu, mereka mengangkat kepala, mata mereka kosong. Senyumnya sama. Hendra berusaha mundur, tapi pintu sudah tertutup sendiri. Kamera di tangannya terjatuh dan merekam hingga baterainya habis. Beberapa hari kemudian, tim renovasi datang. Pintu 2F terkunci dari dalam. Setelah dibuka paksa, mereka hanya menemukan tumpukan debu, papan tulis yang bersih, dan kamera hitam tergeletak di lantai. Ketika mereka memutar isi kamera itu, hanya ada satu video pendek berdurasi 21 detik. Video itu menunjukkan sebuah ruangan terang, penuh murid berseragam, duduk diam menghadap ke depan. Di akhir video, terdengar suara pria berkata pelan, "Baiklah, anak-anak. Sekarang kita mulai pelajarannya." Lalu layar hitam, dan terdengar suara tok-tok-tok kapur menulis sesuatu di papan tulis. Beberapa bulan kemudian, gedung itu diratakan dengan tanah, tapi warga sekitar masih sering melihat, saat malam berkabut, di tanah bekas sekolah itu, ada cahaya lembut seperti ruang kelas yang menyala dari dalam bumi. Jika kau mendekat, dan mendengarkan baik-baik, kau mungkin akan mendengar suara lirih dari jauh. Alia Putri, hadir. Bayu Rahman, hadir. Rani Ayu, hadir. Dina Sari, hadir. Rendra Prakoso, hadir. Bima Hadi, hadir. Lastri, hadir. Sinta, hadir. Pak Hendra, hadir.
Dan kemudian hening, lalu satu suara baru, pelan hampir tak terdengar. Kau yang mendengar ini hadir? Dan begitulah akhir dari cerita, Kelas Kosong. Ingatlah, semua nama, tempat, dan kejadian dalam kisah ini hanyalah fiksi. Semata untuk hiburan dan tidak ada hubungannya dengan peristiwa nyata. Jika kamu menikmati cerita ini, bantu channel ini tumbuh dengan menekan subscribe, like, dan bagikan ke temanmu yang suka cerita misteri. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya, di mana mungkin ruangan kosong berikutnya menunggumu.